Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload ada video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham-saham di sektor perbankan yang pada perdagangan terakhir kemarin mulai bergerak naik kembali. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang hari Jumat juga kembali melemah dan JP Morgan merevisi target harga saham ini. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan di-upload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan coba update pergerakan dari saham Pegas yang terpantau hari Jumat masih gagal naik melewati resisten di sekitar 1630 sampai 1650. Dan pada penurunan hari Jumat, Pegas saat ini berada tepat di support di EMA 50 di 1600. Secara teknikal untuk tren jangka menengah memang Pegas masih oke. Setiap kali mengetes garis EMA 50, Pegas masih bisa bertahan dari rebound. Sebelumnya juga pada tanggal 22 Januari, Pegas juga mengetes garis EMA 50 masih bisa bertahan dari rebound. Dan jika kita perhatikan broker summary pada penurunan hari Jumat ini, bisa kita lihat asing masih terus keluar dengan jumlah lumayan besar dalam satu minggu terakhir. Penurunan 1% lebih ini juga terpantau ini ada distribusi besar. Jadi untuk Pegas bursa sudah harus hati-hati karena sudah ada outflow, sudah mulai ada distribusi. Apabila terpantau ternyata minggu depan Pegas gagal bertahan di 1600, secara teknikal ada potensi untuk mulai melemah. Dengan target penurunan berikutnya di sekitar 1550 sampai garis EMA 150 di sekitar 1540. Dan kemarin kalau pemberitaan dengan judul JP Morgan merevisi target saham Pegas. Jadi JP Morgan baru saja merevisi target harga saham Pegas untuk Desember tahun 2025. Tim analis dari JP Morgan mengeluarkan analisis terbaru soal prospek saham Pegas lewat riset yang dipublikasikan pada Januari tahun 2025. Jika kita baca lebih lanjut, untuk dividen yield, JP Morgan menyebutkan Pegas bersedia memberikan dividen yield 8%. Dengan rasio pembayaran dividen itu sekitar 60%. Tapi tetap ini harus tunggu kepastian dari rapat umum pemegang saham. Dan untuk pandangannya, JP Morgan masih mempertahankan pandangan netral untuk saham Pegas, namun target harga sahamnya direvisi naik dari 1370 menjadi 1500 untuk Desember tahun 2025. Jadi ada kenaikan walaupun saat ini harganya masih berada di bawah harga sekarang. Jadi target harganya 1500, sekarang targetnya 1600. Sehingga JP Morgan memprediksi Pegas masih ada potensi untuk melemah. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya, misalnya harus hati-hati. Yang belum sempat entry dan ingin coba pantau saham Pegas untuk entry, misalnya wait and see. Lihat apakah minggu depan Pegas bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 50. Apabila masih bisa bertahan, bisa coba swing. Tapi tetap jadikan zona ini untuk target swingnya. Atau hold saja selama 1600 tidak tembus dengan target biju sekitar 1680 sampai 1700. Dan jika terpantau dalam minggu depan Pegas lanjut turun bawah 1600, teman-teman bisa coba tunggu di garis EMA 150 di sekitar 1540 sampai 1550 untuk target entry-nya. Tapi apabila dapat di sekitar garis EMA 150, maka jadikan 1600 untuk target take profit-nya. Karena apabila terkonfirmasi break, maka garis EMA 50 ke depannya akan berubah menjadi resisten untuk saham Pegas. Selanjutnya saya coba analisa saham Doit yang secara teknikal bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak downtrend. Dan pada perdagangan hari Jumat ini berhasil naik hampir 4% ke 505. Dan secara pergerakan 500 saat ini masih berupa support psikologis untuk saham Doit walaupun pada perdagangan hari Kamis sempat ditutup di bawah 500. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham Doit, bisa kita lihat dalam satu minggu ini asing sudah mulai masuk akumulasi. Tapi kenaikan 3% lebih ini terpantau tidak ada akumulasi, malah terpantau ada sedikit distribusi. Jadi untuk Doit tetap mesti harus hati-hati. Apabila minggu depan gagal bertahan di 500, maka secara teknikal akan lanjut downtrend dengan target penurunan berikutnya di sekitar 480 sampai 470. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy saham Doit, kan secara teknikal saat ini masih downtrend, wait and see kembali di 500. Apabila Doit minggu depan bisa bertahan di 500, bisa coba entry untuk swing atau trading jangka pendek dengan target jangka pendek di 530. Karena saat ini 530 akan berubah menjadi resisten yang kuat untuk saham Doit ke depannya. Karena sebelumnya ini merupakan support yang beberapa kali menahan penurunan dari saham Doit.
Berikutnya saya coba update juga pergerakan dari saham ASII yang saya juga masih mencoba untuk bertahan di support 4.800. Dan pada perdagangan hari Jumat ditutup naik 0,42% ke 4.800 walaupun sempat naik mengetes 4.840. Secara teknikal juga bisa kita lihat ASII trennya masih belum oke. Sebelumnya juga sempat bertahan dan rebound dari 4.800 tapi mencoba naik mengetes garis EMA 150 sampai harga 5.000. Ini masih gagal break dan kembali melemah. Dan secara teknikal untuk tren yang menengah ASII masih bergerak downtrend. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing juga terpantau satu minggu ini masih keluar. Kenaikan hari Jumat kemarin juga ini terpantau tidak ada akumulasi, malah terpantau ini juga ada sedikit distribusi. Jadi untuk ASII juga harus hati-hati, candle hari Jumat tidak begitu oke. Jika terpantau minggu depan ASII gagal bertahan di 4.800, maka cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi masih ada potensi kedepannya untuk menuju support di 4.700. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham ASII harus perhatikan apakah minggu depan ASII bisa naik kembali di atas 4.800. Apabila masih bisa bertahan maka supportnya masih berupa support lumayan kuat. Masih ada potensi untuk sideways, masih ada potensi untuk kembali naik ke target terdekat di 4.880. Selanjutnya saham ASA, jika kita lihat secara teknikal saat ini juga mulai sideways, tapi untuk tren jangka menengah ASA masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya juga setelah turun bawah kurva garis EMA bisa kita lihat mencoba naik kembali di atas kurva garis EMA, ASA gagal break dan masih melanjutkan low. Nah setelah ini setelah menyentuh 650 ASA mulai sideways juga, tapi belum sempat mengetes garis EMA 50. Yang bisa kita lihat pada kenaikan 3% lebih ini terpantau masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing yang sebelumnya distribusi juga terpantau pada perdagangan hari Jumat ini masuk akumulasi. Jadi untuk ASA apabila teman-teman ingin coba pantau, masih bisa coba dipantau. Lebih aman adalah sebenarnya buy on breakout apabila memang berhasil naik di atas 685. Atau apabila mau coba spekulatif buy, bisa coba entry apabila minggu depan ASA berhasil naik di atas 680. Dengan target swing jangka pendek di 700 atau hold satu selama ASA minggu depan berhasil naik di atas garis EMA 50 dan tidak turun kembali di bawah garis EMA 50 dengan target lebih jauh di garis EMA 150 yang saat ini sekitar 725. Jadi tetap paling aman menurut saya adalah wait and see, lihat apakah ASA berhasil break garis EMA 50 berikut entry, atau apabila mau coba spekulatif buy tunggu kembali di sekitar support 650 untuk buy on support, karena support ini jika kita perhatikan beberapa kali masih bisa menahan penurunan dari saham ASA sehingga secara pergerakan mulai sideways di sekitar 650. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.